Selamat pagi Pak Wawan, saya Dominico Christian dari kelas 11-3 absen 7 ingin menjelaskan materi gerak melingkar. Yang pertama itu pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerakan yang dilakukan objek dengan lintasan berupa lingkaran atau mengelilingi suatu titik yang tepat. Sederhananya, seperti bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, dan sebagainya. Pada proses gerak melingkar, terjadi juga gerak translasi. Terlihat pada ilustrasi di atas bahwa kecepatan linear atau gerak translasi memiliki arah berhempit dengan lintasan berupa lingkaran, namun jika gerak melingkar, geraknya berupa mengikuti lintasan yang berupa lingkaran. Pada kejadian gerak melingkar juga terdapat kecepatan sentripetal. Percepatan ini merupakan percepatan yang arah geraknya mengarah ke pusat lingkaran. Pada kenyataan sering kita merasakan saat dalam mengendarai sepeda motor dan dalam kecepatan tinggi dalam suatu belokan, kita merasa tertarik ke dalam sebuah belokan tersebut. Itulah yang dinamakan percepatan sentripetal. Rasa tarikan ke arah pusat lintasan itu juga merupakan akibat dari gaya sentripetal. Semakin besar nilai kecepatan sentripetal objek, maka nilai gaya sentripetalnya pun besar. Rumus gerak melingkar. Sekarang kita akan membahas rumus-rumus yang ada pada gerak melingkar dan turunannya. Jadi ini rumusnya. Yang kedua itu rumus percepatan sentripetal. Yang ketiga itu rumus gaya sentripetal. Gerak melingkar dalam kehidupan. Gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari telah kita bahas sedikit pada bagian atas artikel ini. Akan tetapi, kita akan membahasnya secara detail pada subbab ini. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pembalap motor. Pertama, kita akan membahas tentang pembalap motor maupun mobil yang berada pada tikungan dengan kecepatan tinggi. Pada ilustrasi di atas, kita dapat melihat gaya-gaya yang bekerja dalam pembalap yang sedang pada tikungan. Terlihat ada beberapa gaya yang bekerja, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan gaya sentripetal. Pada tikungan si pembalap tidak mengalami pentalan keluar jalur lintasan karena mengalami gaya sentripetal. Oleh sebab itu, pembalap tersebut tidak mengalami pentalan atau keluar jalur lintasan. Kedua itu bumi dan matahari. Berikutnya adalah bumi mengelilingi matahari. Pada dasarnya kondisi atau gaya-gaya yang dialami relatif sama. Akan tetapi pada kejadian ini dapat diaplikasikan untuk menghitung periode pada putaran bumi yang berguna untuk menentukan beberapa jarak lintasan bumi mengelilingi matahari. Proses ini juga dapat digunakan untuk menentukan beberapa lama waktu bumi mengelilingi matahari, atau bisa disebut berapa lama waktu dalam setahun. Dan terakhir adalah penentuan jarak bumi terhadap matahari. Sekian dari saya, terima kasih.